setidak-tidaknya berusaha mendengarkan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, biar apa sih tujuannya? Biar Rasulullah tuh yakin yang dia dakwahkan ini benar. Selama ini yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lakukan itu benar. Nah, ketika teman-teman misalnya berjilbab atau memutuskan tidak pacaran, ya Allah, saya ini memutuskan tidak pacaran karena saya sadar ya gangguan di balik ini semua, atau saya sadar godaan di balik ini semua. Ya Allah, misalnya yang laki-laki, saya memutuskan untuk berhenti minum minuman keras. Karena apa? Saya sadar di sini terdapat godaan-godaan. Yang laki-laki lagi misalnya, ya Allah, saya memutuskan mulai malam ini saya tidak akan lagi mengganggu perempuan-perempuan. Saya akan berhenti nonton video porno misalnya. Apalagi kalau yang laki-laki kejahatan-kejahatannya. Saya, ya Allah, saya mulai hari ini akan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Saya tidak akan merokok berlebihan dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi ini mengenai hukum rokok nih kadang-kadang orang nanya sama saya, halal atau haram, Bang? Nah, ini ya. Ini jawabannya agak rumit gitu ya, karena teman-teman sekalian, rokok itu belum ijma. Kalau teman-teman mengambil pendapat dari Bahsul Masail ulama-ulama kita yang ada di Nahdlatul Ulama, rokok itu makruh. Ya, makruh artinya ya boleh-boleh saja, akan tetapi ditinggalkan lebih baik, terutama nah di fatwanya ada, terutama bila teman-teman mengalami masalah kesehatan apalagi keuangan. Ya. Cuman kalau di fatwanya kita pakai Majelis Tarjih Muhammadiyah itu mutlak haram. Karena apa? Dalilnya itu perbuatan yang sia-sia. Jadi tergantung teman-teman ngambil fatwa yang mana. Belum tentu orang merokok itu orang yang baik. Atau belum tentu juga orang yang merokok itu orang yang jahat gitu loh. Jadi tergantung teman-teman ambil fatwa dari yang mana dan nggak usah dibentur-benturkan. Karena masing-masing ulama itu punya metodologi, punya pahalanya masing-masing. Nah, ya. Jadi dakwah itu santai aja, pakai tahapan, ya. Cuman misalnya yang jelas-jelas mutlak keharamannya. Misalnya teman-teman di sini berzina. Nah, teman-teman ingin meninggalkan zina, ya Allah, saya ini sudah capek berzina. Ya Allah, saya ini sudah lelah berzina. Maka wajarnya kita sebagaimana seorang juru dakwah itu harus peka. Nah, ini ada orang baru menghindari pacaran misalnya. Ini ada orang baru menggunakan jilbab. Ini ada orang baru istiqomah untuk menutup aurat. Kita datangi dia dalam tanda kutip ya, kita minta dia berisra kepada kita dan kita sendiri memberikan fasilitas kepada dia. Itulah ibrah yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj yang pertama. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dilihat Allah sedang dalam keadaan yang rapuh, sedang dalam keadaan yang lemah, dalam kondisi yang biasa ya teman-teman sekalian. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kan diberikan kewajiban salat qiyamul lail pada saat itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa itu semua nggak cukup. Perlu penguatan-penguatan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kalau sekarang ada orang baru aja hijrah, ada orang baru aja kenal kajian. Perlulah penguatan-penguatan dari senior-seniornya yang sudah lebih dulu kenal, yang sudah lebih dulu ngaji kepada ulama yang benar. Nah, mengenai hal ini juga saya sering menggarisbawahi bahwa teman-teman sekalian nggak cukup cuma ngaji YouTube, tuh nggak cukup. Kalau orang cuma ngaji YouTube, teman-teman sekalian, nggak ada ulama yang konsisten ngaji YouTube itu kitab dari awal sampai terakhir memberikan ijazah. Maka akhirnya apa yang terjadi? Kalau orang cuma ngaji YouTube, nggak mau cari guru, nggak mau cari ulama, habis dia. Dia akan menjadi orang yang ekstrim, dia gemar menyalahkan orang lain, dan kemudian dia apa-apa tuh pemerintah salah aja pokoknya bawaannya. Kalau nggak pemerintah salah, bawaannya lain ormas sama dia, salah aja bawaannya. Karena dia kebanyakan ngaji YouTube. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa ketika seseorang baru aja berhijrah, ketika seseorang baru saja ditimpa masalah hidup dan dia menyadari bahwa Islam adalah jalan yang paling baik buat dia. Nah, kita sebagai juru dakwah, ibaratnya kita sebagai yang lebih mengerti atau barangkali kita yang punya sanad kepada seorang guru, kita harus mendampingi orang-orang itu agar jangan orang-orang ini malah berpaling lagi dari dakwah. Yang ketiga, ya teman-teman sekalian, ini juga ada makna Isra Mi'raj yang menarik sekali. Adab, ya, adab ketika kita ingin menciptakan satu majelis ilmu atau adab ketika kita ingin bertamu dan dipertamukan oleh orang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dalam tanda kutip Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk naik berisra dan Mi'raj. Ini adabnya Allah Subhanahu wa taala, beda sama adabnya manusia. Rasulullah itu diberikan kendaraan namanya buruk, dan kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga dijemput oleh LO. Ya, bahasanya dijemput oleh pendamping. Jadi biar nggak dibikin bingung dia.
Mendampinginya siapa? Jibril. Nah, ini kadang-kadang ya teman-teman sekalian, adab kita kepada kawan-kawan kita atau adab kita kepada guru-guru kita atau barangkali dosen-dosen kita itu kadang-kadang kurang. Ya. Betapa banyak teman-teman di sini yang mungkin ya ketika kuliah sama dosen, boro-boro dosennya dijemput, boro-boro dosennya ditanya, boro-boro dosen didampingi. Bahkan bila mana perlu dosennya nggak usah masuk. Ya. Atau barangkali misalnya ketika kita sedang bersahabat dengan seseorang, kita meminta dia main ke rumah kita, akan tetapi kita lupa misalnya mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi persiapan dia untuk main ke rumah kita. Sebagai juru dakwah, kita misalnya ada di LDK. Nah, kita mau rekrutmen anak-anak baru atau rekrutmen maba-maba yang kemudian akan kita fasilitasi masuk ke dalam LDK. Nah, ternyata kita lupa memberikan sejumlah fasilitas sebagai adab, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mencontohkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah itu punya sifat maha mulia. Ya, Al-Karim. Rasulullah itu punya sifat, Allah Subhanahu wa taala punya sifat maha mulia. Maka segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala juga sudah pasti adalah perbuatan yang mulia. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah sudah pasti perbuatan yang tidak akan mengurangi kemuliaannya dan makin menambah kemuliaan beliau. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya rekan-rekan sekalian, dari sini saja sudah ada satu contoh. Ketika Allah Subhanahu wa taala manggil Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dikasih buruknya didampingi dengan Jibril. Nah, ketika kita misalnya memfasilitasi maba-maba yang datang kepada LDK, pernah nggak kita memuliakan mereka sehingga mereka itu bisa maksimal bergabung ke dalam LDK? Kita muliakan dia, kita berikan fasilitasnya, kita berikan kakak-kakak pendamping yang kemudian kakak pendampingnya ini begitu ramah, begitu baik dan tahu segala hal. Kita berikan dia kendaraan, dalam tanda kutip apa kendaraannya? Kendaraannya adalah majelis-majelis yang baik. Jangan sampai ketika orang maba masuk ke dalam LDK yang disodorkan kepada dia adalah konflik. Yang lebih buruknya lagi adalah belajar dari sifat al-karimnya Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih buruk yang sekarang kita pertontonkan barangkali ketika ada maba-maba masuk ke dalam LDK, yang kita contohkan kepada dia atau yang kita berikan kepada dia adalah kakak-kakak kelasnya atau senior-seniornya yang barangkali akrabnya dengan apa? Akrabnya dengan tradisi pacaran atau virus merah jambu. Ketika maba-maba datang, wah ini ya mulai dibidik oleh kakak kelasnya yang laki-laki. Ya, arah jam 3 ada maba cakep misalnya. Atau arah jam 2 ada maba cakep. Nah, seseorang ketika masuk ke LDK bukannya lebih mudah menghindari pacaran, malah lebih gampang dia pacaran. Atau seseorang ketika bertemu dengan seniornya bukannya dia selamat dunia akhirat, malah kemudian selamat dunia tapi tidak selamat akhirat, tapi masih mending selamat dunia. Ya, kalau Allahu a'lam bishawab, naudzubillahi min dzalik gitu ya. Kalau dia misalnya sampai jatuh berzina gitu loh, gara-gara dia mendapatkan kakak kelas yang boro-boro karakternya seperti Jibril ketika mendampingi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Malah dia mendapatkan kakak kelas yang sifatnya suka mempacari ya dan lain-lain sebagainya. Nah, ini adalah pembelajaran buat kita. Ya, ini adalah pembelajaran buat kita dari Isra Mi'raj. Nah, pembelajaran yang keempat ya teman-teman sekalian. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu naik ke Sidratul Muntaha. Ya, kemudian naik lagi ke Arasy ya. Kan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makomnya itu teman-teman sekalian, ini makomnya bukan lagi sanad kepada ulama, tapi sanadnya itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sanad. Karena biasanya sanadnya Rasulullah itu terputus dari Jibril saja. Tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung mutasil. Akan tetapi sanadnya itu terputus dengan Jibril. Nah, sekarang tiba-tiba Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai kepada level keilmuan tertentu sehingga sanadnya itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maknanya apa? Ya di sini teman-teman sekalian, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah sedemikian berilmu sampai kepada sisi Allah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak beruzlah dan ingin mempertahankan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala seorang diri saja. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana perkataan Maulana Muhammad Iqbal, seorang penyair dari Pakistan, turun lagi ke bumi, ketemu lagi sama orang-orang kafir hanya untuk apa? Hanya untuk dihinakan, hanya untuk ditertawakan, hanya untuk dikatakan sebagai orang gila. Inilah sejati-sejatinya kekasih Allah. Inilah sejati-sejatinya waliullah. Waliullah itu levelnya sudah sampai dengan dia punya komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut Imam Al-Bukhari memang ada sekelompok waliullah
yang kalau dia berdoa apapun itu tuh pasti akan dikabulkan, apapun doanya, sereceh apapun doanya. Karena kehendak mereka dengan kehendak Allah sudah sama, dan kehendak Allah dengan kehendak mereka sudah sama. Mereka mengetahui apa yang tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengetahui apa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengetahui Allah itu akan menciptakan sesuatu yang bagaimana, saking mereka itu sudah sedemikian dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasanya kalau ada orang-orang semacam itu di dunia ini, mereka akan cenderung menyembunyikan dirinya dari manusia. Mereka akan cenderung menghindari amanah-amanah dakwah, atau barangkali kita sendiri yang mengira sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita menghindari amanah dakwah, atau misalnya dalam tanda kutip kita menjadi orang yang mengasingkan diri. Yang mengasingkan diri. Meskipun memang menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, memang ada kalanya kalau kita sudah sedemikian tidak bisa menghindari kemungkaran, dan kita takut ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita ketularan dengan kemungkaran itu, boleh-boleh saja kita mengasingkan diri. Akan tetapi ternyata level yang paling baik masih menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, daripada beruzlah, teman-teman sekalian. Ternyata lebih utama orang yang berjuang di tengah-tengah masyarakat, dia jadi soleh dan dia berusaha mensolehkan orang lain. Dia soleh dan muslih. Dia menjadi orang yang mampu untuk mengubah keadaan masyarakat, meskipun level kewaliannya itu atau level hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala ibaratnya sudah sangat-sangat dekat, sehingga dia dikatain gila, dia dikatain sebagai pembohong, atau dia dikatakan sebagai orang aneh, penyihir dan lain sebagainya. Artinya pahala ulama-ulama yang kemudian sudah sedemikian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi hari ini kita lihat masih berbaur dengan manusia untuk menyampaikan misi dakwah. Sebagian di antara mereka belusukan di kampung-kampung, di musola-musola. Ketika orang sudah mulai meninggalkan majelis ta'lim, ketika orang sudah mulai tidak bisa lagi membaca aksara pegon, aksara Jawi, tahu aksara Jawi? Nah, ketika orang sudah mulai meninggalkan tradisi di musola ngaji pada maghrib, ketika orang sudah mulai meninggalkan tradisi bermajelis di masjid-masjid, ada sekelompok ulama yang dikatakan sebagai ulama kolot, ada yang dikatakan sebagai ulama zaman dulu dan lain sebagainya, tetap bertahan di masjid-masjid. Ketika orang hari ini lebih menganggap berjuang di luar pemerintahan itu lebih baik, seakan-akan kontra dengan pemerintahan itu lebih baik, tapi ada sekelompok ulama yang masih mau kotor-kotoran mendekat kepada penguasa. Untuk apa? Satu, untuk meringankan kemungkaran yang mungkin terjadi kalau pemerintah tidak dinasihati dari dalam dan lain sebagainya. Wah, mereka dikatakan sebagai pembohong, mereka dikatakan sebagai orang gila jabatan dan lain sebagainya. Siapa tahu mereka adalah seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang sedang berjuang dari dalam, akan tetapi caranya itu belum kita mengerti. Caranya itu memang beyond dari pemahaman orang-orang awam. Caranya itu memang di luar batas nalarnya orang-orang awam, karena para kekasih Allah itu memang bertindak atas dasar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu loh, kedekatan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala ternyata membuat orang ini mampu turun kembali ke tempat yang paling kotor sekalipun untuk mengubah itu menjadi tempat yang bersih. Kita yang hari ini mungkin barangkali di antara kita yang ingin mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memang salah satu ciri-cirinya adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu biasanya dia punya amanah dakwah. Yang amanah dakwah ini kadang-kadang tidak perlu dimengerti oleh orang-orang awam. Kadang-kadang amanah dakwah ini juga tidak perlu dimengerti oleh orang-orang yang tidak punya kedekatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nah, tujuan si wali Allah ini ada di sekeliling kita adalah menunjuki kita jalan yang benar. Ini loh ya teman-teman sekalian, dan kita nggak pernah tahu dia itu siapa. Nah, yang kelima ya teman-teman sekalian, pembelajaran dari ini semua. Ya, ketika Rasulullah SAW itu turun lagi ke bumi, dan pada waktu subuh harinya berencana untuk memberitahu semua orang di kota Mekah bahwa tadi malam itu saya diisrakan. Tadi malam itu saya berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, terus tiba-tiba ternyata semua orang Quraisy itu mendustakan. Bahkan Mut'aim bin Adi selama ini ya sosok yang melindungi Rasulullah SAW meskipun dia itu masih musyrik. Jadi beliau ini dari kalangan Bani Naufal. Mut'aim bin Adi itu melepaskan perlindungannya dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena bagi Mut'aim bin Adi ini adalah kedustaan yang nyata. Kalau Rasulullah mengatakan soal surga neraka, oke lah. Kalau Rasulullah SAW mengatakan soal anak yatim dan lain sebagainya, oke lah. Tapi kali ini kata Mut'aim,
Rasulullah, engkau ini mengatakan sesuatu yang bahkan kami nggak bisa menjangkaunya dengan akal. Kau tadi malam itu masih di sini, terus berangkat ke Masjidil Aqsa, dan engkau pagi-pagi ini ngaku sudah ada di sini lagi. Bahkan sebagian di antara mereka, ya teman-teman sekalian, sebagian di antara orang-orang kafir itu mendatangi orang-orang muslim dengan tujuan memang sengaja menceritakan kisah Isra Mi'raj ini biar mereka itu murtad, biar mereka itu tidak percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan barangkali kalau kita saat itu ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada beliau di depan matanya, kita beriman. Terus tiba-tiba ada orang ngasih kabar, tahu nggak, nabimu itu tadi malam kan masih di sini. Terus tiba-tiba pagi-pagi ini ngaku beliau itu baru pulang dari Masjidil Aqsa, naik pesawat aja ke Masjidil Aqsa itu kira-kira masih sekitar 10 sampai 15 jam. Ya, sekarang tiba-tiba Rasulullah itu ngaku semalaman ke sana terus balik lagi ke sini. Kira-kira apa reaksi teman-teman sekalian? Nah, teman-teman sekalian, ya, datanglah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia kemudian berkata, kalau memang Muhammad yang mengatakan itu semua, maka dia pasti benar. Nama sahabat ini adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, pesan dari cerita ini, ya teman-teman sekalian, memang ketika kita sudah beriman dengan ajaran Islam, kita akan diuji dengan kabar-kabar gaib. Ya, di mana memang iman kepada hal-hal yang gaib itu sesuatu yang penting. Sebagaimana bahkan ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala saja kan kita lakukan bil ghaib. Kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, boro-boro melihat gitu kan. Bahkan kita sendiri barangkali belum yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi yang penting kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dan lain sebagainya. Itulah yang namanya hakul yakin, keyakinan disertai dengan ilmu yang benar. Pokoknya kita yakin meskipun kita belum lihat gitu loh. Nah, dari dasar keimanan semacam itu, dari dasar pemahaman tauhid yang semacam itu, teman-teman sekalian, tidak sulit bagi kita untuk memahami jin misalnya. Tidak sulit bagi kita untuk memahami santet. Tidak sulit bagi kita untuk memahami hal-hal gaib seperti terkabulnya doa dan lain sebagainya. Maka harusnya juga tidak sulit bagi kita untuk memahami dan kemudian meyakini peristiwa Isra Mi'raj. Akan tetapi pada saat itu memang peristiwanya terlalu luar biasa kalau kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Sebagaimana kita yang sudah percaya akan adanya malaikat, sebagaimana kita yang sudah percaya kalau Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an dan lain sebagainya. Sebagaimana kita sudah percaya bahwa ada surga dan neraka dan lain sebagainya bil ghaib meskipun kita tidak pernah melihatnya. Maka harusnya tidak sulit bagi kita untuk apa? Untuk meyakini adanya Isra Mi'raj. Nah, ini adalah peringatan buat kita, teman-teman sekalian. Barangkali di antara kita di sini masih ada yang meragukan adanya surga dan neraka. Atau barangkali di antara kita di sini masih ada yang meragukan datangnya ampunan. Barangkali di antara kita di sini masih ada yang meragukan liqa yaumikum hadza, pertemuan antum nanti dengan para malaikat, dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Bahkan mengimani hari kiamat saja itu sulit, ya. Mengimani hari kiamat itu aja sulit kalau apa? Kalau kita sendiri tidak percaya kepada hal-hal yang gaib. Ini yang jadi masalah. Nah, yang ketujuh ya teman-teman sekalian, sekaligus sebagai ibroh yang terakhir gitu ya. Jadi ketika kita dalam kondisi yang sulit saat berdakwah, ketika kita ada dalam kondisi yang begitu pelik ketika berdakwah, nanti kita akan dihadirkan atau kita akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal yang betul-betul sangat sedih sekali, hal yang betul-betul sangat memojokkan kita. Dan kalau kita bisa bertahan sampai akhir, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kepada kita seorang As-Siddiq, seorang Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Tujuannya biar apa? Tujuan untuk menguatkan kita. Ketika nanti harta kita sudah hilang untuk dakwah, keluarga kita sudah hilang karena dakwah, kita nggak punya teman lagi karena dakwah, Allah Subhanahu wa taala barulah nanti akan menunjukkan itu loh temanmu yang selama ini mendukung kamu untuk berhijrah, yang selama ini mendukung kamu untuk ngaji, yang selama ini selalu ngajak kamu ketemu dengan ulama, yang selama ini selalu ngajak kamu membaca Al-Quran. Ini temanmu. Teman-temanmu yang lain itu tidak ada lagi di sisimu. Teman-temanmu yang lain mungkin ada yang sudah meninggal, mungkin ada juga yang sudah tidak lagi bersamamu. Karena apa? Karena beratnya dakwah ini. Untuk melihat dan mengetahui siapa teman kita, lihatlah siapa yang masih bersama dengan kita ketika kita sudah berhijrah.
ketika kita sudah tidak lagi pacaran, ketika kita sudah tidak lagi minum minuman keras, ketika kita sudah tidak lagi punya gaya hidup yang boros dan lain sebagainya, ketika kita sudah tidak lagi menjalankan atau melakukan sesuatu yang tadinya sering kita lakukan padahal itu buruk, nanti Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan siapa kawan kita. Ini juga pelajaran bagi segenap kakak mentor, segenap murabi atau segenap kawan-kawan yang masih menyaksikan kawannya itu berhijrah. Memang setiap juru dakwah itu perlu Abu Bakar As-Siddiqnya sendiri-sendiri. Ketika dakwah ini sudah semakin berat, dan kita lihat sang juru dakwah itu sendirian. Kita lihat sang juru dakwah itu kemudian ditimpa kesialan, ditimpa musibah. Sang juru dakwah itu kemudian ditimpa berbagai bencana. Nah, kita harus berpikir untuk menjadi Abu Bakar As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan ketika semua orang mendustakan. Wahai murabbi atau wahai pengurus LDK, wahai kawan-kawanku yang sedang berhijrah, yang sedang menjalankan tugas-tugas dakwah, tenang saja. Meskipun semua orang menyalahkanmu, meskipun semua orang mendustakanmu, meskipun engkau sendiri sekarang sudah tidak punya harta dan lain sebagainya, akan tetapi percayalah bahwa dakwah ini pasti adalah sesuatu yang benar. Agama ini pasti adalah sesuatu yang benar. Karena apa, teman-teman sekalian? Itulah memang tugasnya Abu Bakar As-Siddiq, memberikan semangat. Betapa banyak di antara kita hari ini mungkin malah menjadi orang yang pragmatis ketika ada seseorang sedang berdakwah. Ketika LDK lagi bagus-bagusnya kita deketin, LDK lagi jelek-jelek yang kita jauhin. Kita nggak mau berubah menjadi sosok Abu Bakar As-Siddiq yang apa? Yang kemudian menguatkan dakwah ini ketika semua orang pergi dan berpaling dari sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan sekalian, itulah kira-kira 7 makna dari Isra Mi'raj yang hari ini bisa saya paparkan. Hari ini LDK itu kan sedang mengalami masa pandemi, gitu ya. Memang perlu seorang juru dakwah yang punya kedekatan tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedekatannya ini bisa saja dia diciptakan. Caranya bagaimana? Caranya dengan sholat, ya teman-teman sekalian. Caranya dengan berdoa. Coba nih ya teman-teman di manajemen waktunya. Sediakan waktu 3 hari, yang sehari khusus untuk amalan-amalan pribadi. Baca Al-Quran sejuz, baca buku beberapa halaman, sholat malam yang panjang, yang lama, hari itu pokoknya khusus buat ibadah. Hari yang kedua, ya teman-teman sekalian, itu khusus buat pulang ke orang tua, ke kakak, ke adik, ke suami, ke istri kalau yang sudah punya, gitu ya. Ada yang sudah punya istri di sini? Ada yang sudah punya suami di sini? Belum? Nggak apa-apa ya teman-teman sekalian. Artinya teman-teman sekalian masih diberkahi dengan waktu kesendirian, ya. Tapi diberkahinya sekaligus diberkahi yang kasihan, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan teman-teman dipermudah untuk selesai kuliah dan dipermudah untuk mendapatkan jodoh. Ya. Aminnya kencang amat ini ya. Kenapa ini? Skripsian? Kenapa gimana? Ya, teman-teman sekalian, gitu ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu naik Isra Mi'raj, itu yang Rasulullah minta itu bukan jodoh. Padahal Rasulullah itu baru aja ketinggalan istrinya. Rasulullah itu baru saja istrinya itu meninggal, tapi yang diminta bukan jodoh. Yang dipikirin untuk umat. Nah, ketika yang dipikirin umat, ya Allah Subhanahu wa taala ngasih istri sampai 9 coba. Nah, tapi bukan itu ya maknanya ya. Yang buat laki-laki jangan dicontoh ya. Jadi yang laki-laki dulu mikirin umat aja, insya Allah. Hati yang kosong atau hati yang nanti ibaratnya butuh ada sosok yang mengisi, tidak akan bisa dipenuhi oleh manusia. Karena yang namanya manusia itu tidak maha besar. Sementara lubang yang ada di hati seseorang itu sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala saja yang maha besar itu yang mampu mengisinya. Kalau kita itu selalu berharap kepada manusia, ya, seakan-akan kalau kita mencintai manusia, itu seakan-akan lubang di hati kita itu kosong, itu akan tertutup. Seakan-akan kita akan menjadi diri yang tuntas, itu salah besar. Semakin kita mencintai manusia, semakin kita mencintai dunia ini, maka dunia ini tuh akan terlihat semakin tidak abadi, semakin fana. Kalau kita mencintai laki-laki, laki-laki itu akan pergi, akan berkhianat, akan galak, akan kasar, akan mencintai wanita lain, dan seterusnya. Kalau kita juga mencintai wanita begitu saja, maka wanita itu mungkin suatu saat wajahnya akan menjadi buruk rupa. Suatu saat perempuan itu akan sakit, suatu saat perempuan itu akan menampakkan sifat-sifat jeleknya, suatu saat perempuan itu mungkin akan wafat, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, udah selesai. Hati kita itu akan menjadi hati yang tuntas. Kira-kira itu teman-teman sekalian. Mari kita diskusi dan jangan lupa doakan saya juga, jangan sampai saya berubah menjadi orang-orang yang ketika mendapatkan kabar gaib tentang dakwah ini berubah menjadi orang yang berpaling. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri Ustadz Amar yang telah menyampaikan materi pada kajian kali hari ini.
silakan kepada para peserta yang ingin bertanya, mohon untuk raise hand terlebih dahulu. Dan untuk penanya pertama, 3 penanya pertama akan ada door prize dari panitia. Namun untuk penanya selanjutnya masih dipersilahkan. Sambil menunggu para penanya untuk bertanya, Ustadz Amar, tadi sudah dikatakan bahwa dalam kitab Minhajul Abidin karya Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, ujlah itu lebih baik kita bergaul dengan sesama manusia dan kita menjadi soleh dan muslih daripada kita beruzlah mengasingkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana cara dan kiat supaya kita menjadi orang yang soleh dan muslih di tengah-tengah masyarakat, apalagi di tengah masyarakat pada zaman sekarang. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakumullah khairan. Ini pertanyaan yang bagus gitu ya. Jadi konteks kitab Minhajul Abidin yang ditulis oleh Al-Imam Hujjatul Islam itu memang saat itu kondisinya mirip seperti di zaman sekarang, di masa hidupnya Imam Al-Ghazali. Perzinaan merebak, minum-minuman keras merebak, terus pertentangan politik menyebabkan umat Islam terbelah, padahal sama-sama tujuannya sama, gitu loh. Lucu, semua orang itu pengen Islam bersatu, tapi cara mereka malah membuat Islam semakin terpecah belah. Nah, kata Imam Al-Ghazali masih dalam kitab Minhajul Abidin yang dijelaskan oleh guru-guru saya, 1, pasang tabir dalam hati kita. Tabir itu gimana? Nongkrong nggak apa-apa. Ya, bahkan bila mana kadang-kadang terlihat orang soleh itu ikut ke dalam tempat-tempat hiburannya orang-orang fasik. Artinya kadang-kadang orang soleh itu akan kelihatan ikut ke diskotik. Kadang-kadang orang soleh ini akan kelihatan pergi ke konser musik, konser dangdut misalnya. Kadang-kadang orang soleh ini akan kelihatan sering main ke rumah ahli maksiat. Akan tetapi karena tabir dalam hatinya itu menyebabkan keburukan-keburukan itu nggak bisa masuk dalam hatinya. Maka orang-orang yang dia datangi itu justru malah berubah menjadi baik. Caranya bagaimana? Nah, ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Imam Al-Ghazali meletakkan satu pembatas yang besar sekali antara kalangan-kalangan tasawuf batiniyah dengan kalangan tasawuf yang masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tabir itu tidak akan bisa didapatkan caranya 2 kecuali. 1, dengan ilmu yang benar. Ketahui fikih-fikih berbagai macam ibadah. Yang kedua, ya, ketahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala berbuat di dunia ini. Kita nggak tahu tata cara sholat, ya rukunnya nggak tahu, syarat sahnya nggak tahu, pembatalnya nggak tahu, sunnahnya nggak tahu. Nggak bisa kita ngomong, kita pergi berdakwah kemana aja, dengan ceritanya kita mau membaur, nggak bisa. Kita ketahui misalnya hukum minum minuman keras dan bagaimana tata cara berdakwah kepada orang yang minum minuman keras. Nah, kalau kita nggak tahu caranya, maka kita nanti akan ekstrim. Membakar kedai, ya, atau mukulin orang yang lagi mabok. Jadi sama aja antara orang mabok ya sama kita yang nggak mabok. Kenapa? Dua-duanya sama-sama pukul-pukulan, kan sama aja tuh, ya kan? Nah itu ya, 1 ilmu gitu ya. Terus yang kedua kata Imam Al-Ghazali, kita harus punya tarbiyah kepada ibadah-ibadah kita. Pastikan ibadah-ibadah kita itu sudah ajak. Nah ajak itu artinya sifatnya kontinu, udah rapi, sholat 5 waktunya udah rapi, puasanya udah rapi, dan punya amalan-amalan rahasia untuk setidak-tidaknya menghapus dosa-dosa kita yang nggak sengaja kita lakukan ketika kita malah berdakwah. Namanya juga berdakwah, ya kan? Kadang-kadang ketika seseorang itu pergi berdakwah ke tengah-tengah orang yang belum mengerti, ada aja aurat mereka yang terlihat kepada kita. Ya nggak? Ada aja makanan haram yang mungkin kecicip sama kita. Nah, hapus itu semua dengan amalan-amalan rahasia. Yang ketiga, ikatan kita kepada guru. Nah, itu yang paling penting. Dakwah itu jangan pernah sendirian, sok-sokan meletakkan dan mencari tugas dakwah kepada diri sendiri tanpa ada yang memutabaah, tanpa ada ikatan sanad kepada guru kita. Ente dakwah siapa yang nyuruh, itu pertanyaannya. Ya kan, ente dakwah siapa yang ngawasin? Habis ini ada nggak yang nanya kepada ente, atau habis ini ada nggak ente laporan kepada siapa? Maaf Pak Kiai nih, habis ini tadi ngisi kajian di sini, atau maaf nih Pak Kiai, saya baru pulang dari diskotik, saya nemu di sana begini. Nah Pak Kiai itu akan memberikan petunjuk kepada kita. Besok hari sekian, tanggal sekian datang lagi, insya Allah di sana
Nanti kamu akan menemukan yang begini. Kita punya nggak kayak begitu tuh? Nah, banyak orang kemudian gitu ya, segenap santri-santri ini mungkin ya, santri-santri ini kemudian jadi nggak kuat ketika berdakwah di diskotik, nggak kuat ketika duduk, bahkan bukan dakwah deh, sekedar duduk nongkrong sama orang berdosa aja nggak kuat, dan ikut melakukan dosa-dosa itu. Ya, apalagi saya sering banyak dapat curhatan gitu ya, santri-santri habis dari pesantren masuk kampus malah jadinya pacaran, bahkan sampai di antara mereka ada yang berzina dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka berdakwah itu kehilangan koneksi atau kehilangan hubungan dengan guru-gurunya dulu. Nah, hal ini diperjelas oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Nah, kitab ini ditulis gitu ya beberapa saat sebelum Imam Al-Ghazali akhirnya meninggal. Artinya hubungan kita dengan guru ini bagaimana? Ada nggak yang kemudian bisa menegur kita kalau kita salah? Ada nggak yang kemudian bisa mengingatkan kita kalau kita lupa dengan salah materi atau dengan salah satu apa yang mau kita sampaikan? Itu ya kira-kira caranya menurut Imam Al-Ghazali. Pasang tabir dalam hati kita, yang caranya itu tabir itu didapatkan dari ilmu, yang kedua didapatkan dari rutinitas atau kebiasaan ibadah yang sudah kita tata sedemikian rupa, dan yang ketiga tabir itu kita dapatkan dari hubungan kepada guru. Nah, kesimpulannya sih itu, meskipun tidak persis kalimat dalam kitab Minhajul Abidin seperti ini. Kira-kira itu. Baik, terima kasih kepada yang telah memberikan penjelasan lebih rinci mengenai bagaimana tata cara kita menjadi sholih dan muslih di tengah-tengah masyarakat. Silahkan kepada para peserta yang ingin bertanya, mohon untuk raise hand terlebih dahulu. 3 penanya pertama akan ada door prize dari panitia. Izin bertanya boleh? Izin bertanya, Pak. Raise hand terlebih dahulu. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Saya Desi Julianti. Bagaimana caranya untuk menjadi wanita yang selalu bisa istiqomah dalam menjaga jarak ataupun menjadi wanita yang tidak selalu dekat dengan bukan mahramnya? Terima kasih. Baik, Ustadz Amar, pertanyaannya mau ditampung atau langsung dijawab? Kayaknya langsung dijawab ya biar nggak lupa gitu, biar puas juga nanti. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Ya, bagaimana cara menjadi wanita yang insya Allah istiqomah gitu, yang bisa menjaga interaksi dengan lawan jenis misalnya ya. Meskipun kita ada dalam kondisi yang barangkali kampus kita sendiri mungkin kampus yang memang membaur gitu ya, atau lingkungan kita sendiri memang membaur. Pertama ya teman-teman sekalian, yang paling penting adalah jangan pernah meninggalkan jamaah minal jamaatul muslimin. Berjamaah, salah satu jamaahnya di mana terserah teman-teman sekalian cari jamaah di mana. Mau di LDK kayak di kampus atau mau di luar sana teman-teman punya gerakan dakwah apa, silakan ikuti itu semua. Biar apa? Biar di sana satu kita ketemu sama rombongan orang-orang soleh yang kebiasaan hidupnya itu bagus. Orang soleh itu bisa jadi jahat kalau sekota itu isinya orang-orang jahat, kalau teman-teman dia itu isinya orang-orang jahat semua. Ya, kadang-kadang ya yang akhwat-akhwat ini ya terutama ya, coba diperhatikan misalnya grup-grup kita ya, grup-grup kita di WhatsApp itu kebanyakan isinya grup-grup apa ya? Apakah grup yang mengingatkan kita kepada kebaikan atau grup yang mengingatkan kita kepada sekadar keburukan? Kebanyakan mana grup misalnya grup fans artis Korea, grup-grup pecinta ini itu, atau grup-grup misalnya di handphone kita sendiri gitu ya, saya nggak tahu. Grup-grup yang cuma sekedar grup online shop dan lain sebagainya, atau grup yang mengingatkan kita kepada kebaikan. Satu hadis setiap hari misalnya, atau grup quotes-quotes ulama, atau grup yang isinya itu benar-benar grup yang ngajakin kita syuro, ngajakin kita mikirin masalah umat, ngajakin kita mikirin masalah umat Islam. Banyakan mana? Itu semua nanti akan menyebabkan durasi kita memikirkan umat, durasi kita memikirkan Allah Subhanahu wa taala, durasi kita memikirkan Al-Qur'an akan lebih panjang daripada orang lain. Sehingga dengan demikian interaksi kita dengan lawan jenis, interaksi kita dengan orang-orang yang mungkin bisa menyebabkan kita terjerumus ke dalam dosa akan berkurang. Karena kita sudah disibukkan dengan berjihad. Ada salah seorang ulama ya teman-teman sekalian, ketika ditanya, wahai ulama, ini saya masih muda dan saya ingin menghindari zina, apakah sebaiknya saya menikah? Ulama ini menjawab yang agak panjang, tapi kurang lebih begini jawabannya. Kalau cara untuk menghindari zina itu bukan menikah, karena apa? Ternyata orang selepas menikah itu juga masih ada kok yang berzina. Bahkan lebih banyak lagi. Ya dulu ketika saya masih kuliah di jurusan sastra itu, salah satu tugas saya adalah berkunjung ke lokalisasi. Untuk apa? Riset pelacur itu kehidupannya kayak apa sih?
Tahu nggak siapa yang lebih banyak berkunjung ke sana? Pertanyaannya. Apakah yang jomblo atau yang sudah nikah? Kebanyakan yang berkunjung ke pusat lokalisasi. Ternyata kebanyakan yang berkunjung ke pusat lokalisasi itu adalah para suami yang tidak puas kepada istrinya, sehingga mereka mendatangi pelacur. Jadi artinya setelah menikah, malah potensi zina akan lebih besar lagi. Lalu kata si ulama ini, apa yang bisa menyebabkan seseorang menghindari zina? Kalau begitu, ternyata sibukkan diri dengan belajar atau berjihad. Kuncinya itu, sibukkan diri dengan belajar atau berjihad dan penuhi diri kita dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua ya teman-teman sekalian, milikilah ikatan dengan guru-guru. Ini yang paling penting. Saya di mana-mana tuh kajian selalu mengimbau teman-teman mulai sekarang yuk bikin ikatan dengan kiai terdekat, yuk bikin ikatan dengan ulama terdekat, yuk bikin ikatan dengan ustadz terdekat siapapun itu. Ya, minta ditemenin sama Mas moderator nih. Mas moderator kayaknya santri ya tadinya ya. Iya, santri di mana kalau boleh tahu? Dari Ciamis. Dari mana? Di Pesantren Riyadul Hidayah. Oh, Riyadul Hidayah. Di mana itu? Di Jatinegara Ciamis. Oh, Jatinegara Ciamis. Ya, alhamdulillah. Minta ditunjukin namanya Mas moderator gitu ya. Kiai siapa sih yang ada di sana? Kajiannya tiap hari apa, di masjid mana, atau di pondoknya tiap hari apa yang terbuka untuk umum. Biar apa? Biar hati kita itu seenggak-enggaknya ada waktu 3 jam sampai 4 jam. Untuk apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tenang, ada tempat nanya gitu loh. Kan sekarang nih kita jadi kayak orang bingung ya, baru hijrah, nggak punya guru, bingung, nggak ada tempat nanya. Ya kan, yang paling nyata sekarang begini misalnya, bagaimana hukumnya misalnya bagaimana hukumnya tentang tata cara berwudu misalnya. Kan ada macam-macam tuh kan. Sementara kalau kita lihat di YouTube itu membingungkan. Satu mazhab mengatakan 2 usapan sudah cukup. Satu mazhab mengatakan pakai air aqua segelas sudah cukup. Ya, satu mazhab mengatakan harus pakai 2 kulah dan lain sebagainya, itu dari kaulnya Imam Nawawi. Sementara kalau di YouTube jarang banget ada kajian yang betul-betul kaulnya itu kaul Imam Nawawi yang dipakai. Jarang banget Al-Muhazzab dan lain sebagainya kan. Nah, makanya sekarang kita bingung gitu kan. Udah cara wudhu kita belentang-belentong, kita terjebak menjadi mencampur adukan mazhab gitu kan, gara-gara kita nggak ngerti, nggak punya ikatan kepada guru. Ya kan? Nah, ini yang kemudian gitu ya teman-teman sekalian, dari yang pertama tadi kita cari kumpulan orang-orang soleh, yang kedua kita cari guru untuk apa? Bisa mendampingi kita. Nggak cukup kita sekedar di YouTube, nggak cukup kita tuh sekedar nanya-nanya sama orang soleh, itu nggak cukup. Kita harus mengikatkan diri kita kepada mereka sebagai apa? Sebagai santri, sebagai murid, ya, sebagai binaan gitu bila mana perlu. Nanti ciri-ciri kita sudah diterima sebagai murid, dia akan marah kepada kita. Kalau kita belum dimarahin sama guru, belum dimarahin sama ulama, kita belum diterima tuh sebagai muridnya. Level yang kedua, sampai jodoh kita aja udah dicariin sama dia. Kalau sampai tandanya jodoh kita udah dicariin sama dia, itu tandanya kita udah diterima sebagai murid. Kalau kita belum dicariin jodoh sama dia, tandanya kita baru diangkat sebagai jamaahnya semata-mata. Yang urusan pribadi kita dianggapnya dia, bukan urusan dia. Tapi kalau kita sudah diangkat sebagai murid, nanti jodoh kita akan dicariin. Dan jangan membayangkan jodoh kita tuh nanti seseorang yang sangat tampan, putih, hafiz Quran, tidak merokok, punya pom bensin, dan lain sebagainya. Jangan bayangkan seperti itu. Ya, barangkali jodoh kita nanti adalah seorang yang buruk rupa, hitam, punyanya Pertamina doang, dan lain sebagainya, tapi soleh. Karena apa? Para ulama lebih mengetahui apa yang kita butuhkan daripada diri kita sendiri. Kalau memang niat kita itu betul-betul mempertahankan agama dan mempertahankan ilmu di akhir zaman ini. Nah, yang ketiga, teman-teman sekalian, jangan sengaja mencari-cari penyebab kita bisa futur atau bisa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah tahu yang namanya nonton film kelamaan, nonton film kepanjangan itu dampaknya buruk. Udah tahu namanya kebanyakan dengerin musik itu dampaknya buruk. Udah tahu yang namanya kebanyakan baca komik itu dampaknya buruk. Udah tahu yang namanya kebanyakan Instagraman itu dampaknya buruk. Ya, udah tahu yang namanya stalker itu paling banter sakit hati dampaknya. Masih aja dikerjain. Ya kan, ngapain sih? Hindarilah kebiasaan-kebiasaan buruk itu, ganti dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Kurangi tidur dan kurangi porsi makan, perbanyaklah bekerja dan perbanyaklah belajar. Ya, kira-kira itu ya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah menjawab pertanyaan dari siapa, Teh Intan gitu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam bertanya, Pak warahmatullahi Ustadz, bisa dijelaskan nggak lebih utama berdakwah kepada non-Islam agar masuk Islam atau berdakwah kepada orang Islam tapi yang belum konsisten dalam beribadahnya? Begitu. Terima kasih. Jazakallah khairan. Ini langsung dijawab ya.
Oke, masalah jawabannya ya, pertama teman-teman sekalian, dakwah itu sesuai dengan kesanggupan. Ya, ada ulama yang memang khusus dakwahnya kepada orang-orang non-Islam. Ada juga ulama yang dakwahnya itu khusus kepada orang-orang yang udah di level keagamaan tertentu. Ibaratnya ini orang dakwahnya justru kepada orang-orang udah ngerti agama. Tapi ada juga orang yang dakwahnya kepada orang-orang Islam yang dengan berbagai alatnya mereka. Di Ciamis setahu saya banyak desa-desa yang sekarang masang poster desa ini bebas rentenir gitu ya. Desa ini sudah bebas dari riba, ya kan? Banyak ya. Nah, banyak. Nah, dan itu juga ulama yang berdakwah gitu loh. Biar apa? Karena ternyata masing-masing orang itu kesanggupannya berbeda-beda. Jadi Mbak Intan kalau misalnya kesanggupannya memang berdakwah kepada orang non-muslim, silakan saja. Atau kalau orang kesanggupannya kepada, atau Mbak Intan kesanggupannya kepada orang sesama muslim, saling menguatkan, silakan saja. Yang jelas batasnya adalah, yang pertama, namanya berdakwah kepada orang non-muslim itu, pengetahuan kita tentang tauhid, itu harus lebih di atas rata-rata orang muslim. Kenapa? Karena perbedaan kita dengan agama lain itu adalah tauhid masalahnya. Ya nggak sih? Kita mengetahui sifat-sifat Allah dan lain sebagainya. Suatu hari saya pernah ditanya sama ada seorang non-muslim begini misalnya. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita akan, atau misalnya Allah Subhanahu wa taala kan mengetahui nih kita sudah akan berbuat buruk. Kita sudah akan berzina, kita sudah akan kita sudah akan minum minuman keras, kita sudah akan membunuh, mencuri dan lain sebagainya, kan Allah Subhanahu sudah tahu. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mencegah kita? Itu pertanyaannya. Kira-kira jawabannya apa? Nah, orang-orang non-muslim termasuk di antara orang-orang ateis kan juga mempertanyakan hal ini, ya nggak? Nah, terus misalnya lagi kalau orang-orang Kristen, ya misalnya orang-orang Kristen ini kan saudara kita, cuman kemudian dia punya pemahaman akidah yang berbeda. Orang Kristen sering mempertanyakan kepada kita, orang Islam ini kan ampunannya belum pasti. Orang Islam ini kan janji ampunannya itu masih belum jelas. Ya kan? Terus bagaimana nanti orang Islam ini akan masuk surga? Sementara dalam keyakinan Kristen, Yesus Kristus itu sudah menebus dosa-dosa manusia sehingga orang kalau masuk Kristen itu sudah pasti diampuni. Nah, kira-kira jawaban Mbak Intan bagaimana? Ini kan persoalan akidah. Ya kan? Kalau kira-kira Mbak Intan ini jawabannya lebih mengetahui atau kira-kira lebih cocok, lebih nyaman berdakwah kepada orang non-muslim seperti itu, silakan. Yang penting syarat pertamanya itu ilmu, yang kedua syarat keduanya itu mengetahui bagaimana cara berdakwah tanpa menghilangkan kewibawaan agama kita sendiri. Dan yang ketiga, jangan sampai kemudian, terutama karena Mbak Intan adalah perempuan, ya namanya perempuan itu kan perasaannya gampang kebawa, ya. Ya, namanya perasaan gampang kebawa itu jangan pernah berdakwah sendirian. Berdakwahlah dalam kerja tim. Oke, Mbak Intan nanti kelihatannya sendirian, akan tetapi Mbak Intan tuh punya tempat di mana harus memutabaah, di mana harus laporan. Misalnya Pak Kiai atau Pak Ustadz atau misalnya Bang atau siapapun itu gitu ya. Ini saya berdakwah begini, progresnya begini nih hari ini nih. Dia bertanya begini. Oh, kasih jawaban begini. Dan pasang target gitu ya, pasang target. Nah, jadi jangan pernah berdakwah dengan dalam tanda kutip ya kepada non muslim itu berdakwah yang sok tahu aja jawab pertanyaan terus kita googling cari jawaban Zakir Naik. Nah, itu termasuk cara dakwah yang kurang baik. Gitu ya. Karena apa? Itu menandakan kurangnya ilmu kita, dan yang kedua ini menandakan kita terburu-buru untuk berdakwah padahal kita belum mengetahui jawaban dari sebuah persoalan. Jadi jawabannya tergantung kesanggupan Mbak Intan ini di mana. Nah, kira-kira itu ya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan satu penanya terakhir, dipersilahkan. Izin bertanya boleh Pak Moderator? Silakan, perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Dandi Sosialia dari Pendidikan Matematika. Izin bertanya Ustadz, Islam itu kan negara agama rahmatan lil alamin, yang artinya kan cinta damai, persatuan. Tapi kenapa ya sekarang ini banyak sekali muncul gitu Islam yang radikal, ekstremis, bahkan di negara-negara lain di Eropa ataupun di Amerika itu cenderung ada istilah Islamifobia gitu, di mana orang-orang mereka itu ketakutan kepada orang-orang Islam. Nah, bagaimana itu cara kita untuk menangani masalah seperti itu? Kan pemerintah sekarang sudah menggembar-gemborkan kan anti radikalisme, atau bagaimana kita menangkal aliran-aliran tersebut gitu. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab nih ya. Ini pertanyaan bagus sekali yang kemudian alhamdulillah saya sempat ketemu dengan beberapa ulama yang berdakwah di dunia barat. Saya jelaskan dulu asal-usul dari
Islamophobia ini bagaimana? Pertama, di Timur Tengah itu sekarang perang terus yang ada. Perangnya kenapa? Rebutan minyak lah. Terus kalangan Muslim di sana mengundang orang-orang non-Muslim untuk membantu mereka, tapi ujung-ujungnya mereka cuma diadu domba oleh orang non-Muslim ini dan lain sebagainya. Karena kemiskinan yang amat sangat, ya, karena tingkat pendidikan mereka yang kurang. Ingat loh, belum tentu teman-teman ketika ke Timur Tengah itu menjumpai orang-orang yang soleh, belum tentu. Sama, di Timur Tengah itu sama aja kayak kita. Ada juga orang-orang yang Muslim KTP. Ada juga orang-orang Islam tapi yang begitu-gitu dah, pokoknya dah. Malah sebetulnya masih mending di negeri kita. Karena kalau di negeri kita itu orang-orang di sini mah masih lembut orangnya. Apalagi kalau orang Ciamis kan, orang Sunda. Ya kan? Kecelakaan yang ditanya malah yang nabrak kita, gimana? Nggak apa-apa, ya begitu. Ya kan? Namanya juga orang Ciamis gitu kan. Namanya juga orang Indonesia. Di mana-mana kalau orang Indonesia itu kalau kecelakaan yang kita tanya malah duluan yang kecelakaan gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya orang-orang Timur Tengah itu nggak begitu, kasar. Teman-teman saya yang tinggal di sana itu mengatakan memang setiap hari ada aja itu insiden di jalan, orang pukul-pukulan dan lain sebagainya. Kalau orang kita kan paling adu mulut kan, kayak kucing mau ribut gitu aja kan. Kucing mau ribut itu kan pemanasannya lama dan lain sebagainya gitu kan. Nah, habis itu disiram sama orang, pergi mereka kan gitu. Nah, ini yang membuat kemudian ya sifat-sifat semacam ini ketika mereka menjadi pengungsi, kemudian ditanggung oleh orang-orang Barat nih hidupnya kan. Mereka jadi pengungsi dan mereka kenapa perginya ke negeri Eropa, bukan pergi ke sesama negeri Muslim, karena mereka tahu negeri-negeri Muslim itu kebanyakan gagal menciptakan aturan-aturan yang adil di negeri mereka sendiri. Ya kan, coba deh di sini ada nggak orang-orang dari Fakultas Hukum? Tadi saya lihat ada beberapa orang dari sarjana hukum di sini ya. Ada ya. Negara-negara dengan tingkat demokrasi yang baik atau negara-negara yang angka indeks keadilannya baik itu rata-rata bukan negara Muslim, tapi rata-rata malah negara-negara yang basisnya bukan agama, negara-negara sekuler, yaitu di Eropa. Karena apa? Pada dasarnya mereka terdidik, itu dia. Makanya seorang Muslim yang tidak terdidik itu bahaya sekali. Dan kemudian para pengungsi ini pindah ke Uni Eropa dan di Uni Eropa mereka menciptakan masalah sosial. Karena mereka melihat ketelanjangan di Eropa, mereka kaget. Di negeri mereka tidak ada orang telanjang. Nah, mereka kaget dan kemudian mereka menciptakan angka kekerasan seksual yang tinggi. Dan kemudian orang-orang ini silau melihat kemakmuran orang-orang Eropa sehingga mereka berubah menjadi perampok dan lain sebagainya. Dan sebagian di antara mereka kemudian berpikir, loh ini selama ini adalah harta dari minyak kita, selama ini adalah harta dari ulah mereka menindas negeri-negeri kita. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga kemudian mereka itu menciptakan gerakan-gerakan terorisme. Itu loh yang pertama yang terjadi ya. Yang kedua, Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Tapi muslimnya tidak. Dalam artian begini, Islam itu kalau dipahami secara benar akan bisa menciptakan kemakmuran. Ada dua khalifah yang paling terkenal ya, yang namanya itu menjadi simbol dari keadilan tanpa mengurangi keadilan dari khalifah-khalifah yang lain. Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz merupakan cicit dari Umar bin Khattab yang berkuasa kira-kira 100 tahun setelah Umar bin Khattab. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka mengerti Islam, mereka mengerti ilmu-ilmu cara menerapkan Islam dan lain sebagainya. Mereka mengerti bahwa dakwah itu butuh tahapan. Gitu loh. Jadi yang mereka lakukan, mereka menyebarkan makna tauhidnya terlebih dahulu, baru mereka direpotkan dengan perintilan-perintilan fikih. Nah, kalau zaman sekarang orang dibalik. Orang ngajarin perintilan-perintilan fikihnya dulu sehingga orang bertengkar, tapi mengenalkan tauhidnya nanti-nanti. Nah, lucunya ketika mereka sudah kenal tauhid, atau lucunya ketika mereka sudah kenal fikih, tata cara sholat dan lain sebagainya, semakin mereka mengenal tauhid, kok ini semakin malah berantem. Ya, yang satu dikatain sebagai ahlu bid'ah, yang satu dikatain sebagai wahabi. Ini lucu. Orang semakin mengenal Allah, malah semakin dia punya banyak musuh. Orang semakin mengenal Allah, kok malah kalau kita duduk sama dia itu jadi nggak tenang. Ini kenapa? Padahal kita duduk sama orang yang mengaku mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengaku dia sudah membaca berbagai kitab tentang zat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi justru mereka malah dijadikan sebagai orang yang keras hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kenapa? Ya, maka teman-teman sekalian, yang pertama gitu ya, satu, pelajarilah Islam secara benar. Jangan niatnya itu untuk berdebat. Yang kedua, berlomba-lombalah berkontribusi kepada negara kita. Nah, kan sekarang tuh kita dikit-dikit tuh menyimpang ya. Menyimpangnya bagaimana? Ada orang ngerti Islam dikit, bawaannya mendirikan negara Islam. Ya kan, ada orang ngerti Islam dikit, bawaannya menumbangkan presiden dan lain sebagainya. Ngapain?
Ya, kalau teman-teman ini belajar sejarah, teman-teman pasti akan mengetahui gonjang-ganjingnya sebuah rezim, turunnya seorang penguasa tidak melalui jalur pemilu, turunnya seorang penguasa akibat tuntutan dari rakyat selalu akan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan selalu akan mengakibatkan ibaratnya gempa ekonomi. Akan terjadi kemiskinan massal dan lain sebagainya sehingga kita memulai semuanya dari nol. Nah, gitu loh. Jadi belajar Islam itu bukan dari siasah, bukan dari politik, bukan dari fikih muamalah, bukan, tapi dari tauhid. Itu yang benar. Ya, sayangnya banyak orang Islam sendiri yang sekarang justru tidak belajar, kan begitu kan? Sayangnya banyak orang Islam sekarang tuh justru lucunya begini, lucunya belajar Islam itu dari cadar dulu, atau lucunya belajar Islam itu dari cingkrang dulu, akan tetapi lupa mempelajari zat Allah, lupa mempelajari tauhid, lupa mempelajari itu semua, sehingga mohon maaf tanpa mendiskreditkan, memang bercingkrang, memang berjenggot, memang bercadar, tapi di media sosial kasarnya bukan main. Akan tetapi dia kemudian juga tidak memahami bagaimana tata cara berdakwah, tapi girohnya itu sudah memanggil dia untuk berdakwah gitu loh. Sehingga dia tidak mengerti tahapan-tahapan dakwah, bahkan ketika ditanya dalil dia tidak mengerti dan lain sebagainya. Nah, ini yang bahaya, sehingga Islam itu tidak bisa menjadi rahmatan lil alamin. Akan tetapi maksud saya di sini bukan untuk mengurangi giroh teman-teman sekalian untuk berdakwah, bukan. Akan tetapi satu, organisirlah diri kita sendiri kepada orang-orang soleh yang lain sehingga dakwah kita itu punya impact yang jelas. Dakwah kita itu teratur, dakwah kita itu betul-betul punya dampak kepada rahmatan lil alamin tadi. Yang kedua, ketahuilah ilmu-ilmu dunia. Bagaimana sih cara kerja negara? Bagaimana sih cara kerja hukum? Nah, kan di sini ada teman-teman fakultas hukum kan. Nah, di sini juga ada nggak teman-teman fakultas kesehatan, ada nggak? Ada, nggak ada ya, fakultas kesehatan atau kedokteran gitu ya. Nah, banyak orang-orang dari fakultas kesehatan, dari LDK lain yang saya temui gitu ya, mereka mengeluh karena apa? Banyak orang-orang Islam yang sekarang tidak tahu masalah virus corona. Mereka malah menjadi masalah baru gitu. Masalah barunya di mana? Satu, mereka mengatakan virus itu begini, padahal itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan ilmiah. Bahkan mereka cenderung takut divaksin karena apa? Karena mereka sebetulnya takut jarum suntik, atau yang kedua, tidak mengerti vaksin itu apa. Yang mereka mengatakan di vaksin ada chip apa dan lain sebagainya, sehingga boro-boro Islam itu jadi rahmatan lil alamin. Sekarang pemeluk Islam itu malah menjadi beban baru buat pemerintah karena apa? Karena ketidaktahuan mereka kepada ilmu-ilmu dunia. Padahal dulu di masa para khulafaur rasyidin atau juga di masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, Islam itu menguasai ilmu dunia. Ketika orang-orang Eropa itu bingung bagaimana cara mengobati sebuah penyakit, orang-orang Islam datang dengan pengobatan yang paling sederhana dan kemudian penyakit itu sembuh. Gitu loh. Nah, ini yang menyebabkan orang-orang Islam itu tidak bisa menjadi rahmatan lil alamin sekarang. Tapi Islam itu sendiri pasti akan menjadi rahmatan lil alamin. Salah satu bukti nyatanya misalnya sekarang ketika pemerintah ada dalam keadaan krisis, ternyata salah satu hal yang bisa menyelamatkan negara kita apa? Ziswaf. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Potensi ziswaf, potensi wakaf Indonesia di tahun 2020 itu 345 triliun. Sedangkan utang-utang baru yang diambil oleh pemerintah setiap tahun itu sekitar 345 triliun juga. Sekarang pertanyaan saya, kalau umat Islam itu mau menyatukan menyatukan dananya, kalau umat Islam itu bersatu, udah selesailah perbedaan-perbedaan antar ormas, dananya besar nggak terkumpul? Besar insya Allah. Nah, itu ya kira-kira ya teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini nanti generasi kita nih, generasi yang kira-kira lahirnya 90-an sampai tahun 2000-an kan satu generasi itu ya. Orang yang lahirnya pada jangkauan 10 sampai 15 tahun itu sama gitu ya generasinya. Mudah-mudahan kita mengerti apa kesalahan generasi kita sebelumnya dan apa yang menjadi tantangan di generasi kita. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan-kesalahan mereka. Jangan sampai kita menjadi masalah baru bagi negara padahal kita ngakunya itu muslim. Nah, itu ya kira-kira ya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulan pada pematerian pagi hari ini, bahwasanya Isra Mi'raj itu dilatar belakangi oleh kesusahan Nabi yang dialami Nabi pada saat berdakwah. Dari mulai diboikot, dari mulai dicaci maki dan dihina oleh kafir Quraisy. Dan puncaknya terjadi pada 9 Hijriah, tepatnya ketika Ibu Khadijah dan Abu Thalib meninggal. Pada saat itu terjadi Amul Huzni, dan setelah Amul Huzni, Nabi SAW diberikan kado untuk Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kado terindah di perjalanan Isra Mi'raj yaitu dengan salat. Isra Mi'raj diabadikan dalam Quran surah Al-Isra ayat 1, yang mana hikmah dari Isra Mi'raj itu dapat kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Di antaranya ketika kita berdakwah, kita harus yakini bahwa dakwah itu adalah aktivitas yang baik dan benar. Tidak boleh kita mundur sedikit pun karena itu demi li'ila'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus seperti Abu Bakar yang memberikan semangat dan menguatkan dakwah Rasul. Kita harus menjadi pribadi yang ketika berdakwah punya tempat untuk berkonsultasi, baik itu kiai, baik itu ustadz ataupun guru kita. Dan ketika kita bergaul dengan sesama manusia, kita harus memiliki ilmu yang benar, baik itu dari fikih, tasawuf maupun tauhidnya, supaya kita ibadahnya benar, dan kita harus mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara diantaranya kita memperbanyak amalan ibadah, diantaranya sholat, berdoa, beramal baik, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat disimpulkan pada pemaparan materi kali hari ini. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan pastinya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus memetik hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai ladang dakwah kita, karena dakwah bisa dengan hal, dengan pekerjaan, dengan lisan, dengan kata-kata, maupun dengan bil katabah, dengan tulis menulis. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum ditutup, kita foto bersama pemateri. Silakan dibuka videonya. Para peserta harap untuk dibuka videonya. Satu, dua, tiga. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya, dan terima kasih kepada para hadirin yang sudah menyimak materi dari awal sampai akhir. Saya pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, Saudara Muhammad Muhibudin, yang telah memandu pematerian yang begitu luar biasa pada kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, penyampaian materi dari awal telah kita laksanakan. Dengan demikian, rangkaian acara Kemilau Isra Mi'raj dengan tema kreativitas baru dalam meningkatkan akhlak milenial telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah hadirin bersama kita pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat, tentunya dapat menambah pengetahuan kita. Terima kasih juga kepada para hadirin atas partisipasinya. Mudah-mudahan acara dapat menjadi ajang silaturahmi bagi kita semua. Sebelum kita tutup acara ini, saya akan mengumumkan terlebih dahulu pemenang lomba-lomba dari acara Kemilau Isra Mi'raj kali ini. Pemenang kejuaraan lomba Kemilau Isra Mi'raj LDKRM 2020. Pertama, untuk perlombaan MTQ, saya ucapkan selamat kepada juara pertama, dimenangkan oleh
Bayu Herdiansyah dari SMK As-Sultaniyah. Juara kedua dimenangkan oleh Fikri Miftahul Yakin dari MA Nurul Huda. Juara ketiga dimenangkan oleh Aha Ahsanul Haq dari SMA Terpadu Cikanyere. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام Untuk pengumuman juara perlombaan selanjutnya, yaitu perlombaan cipta dan baca puisi. Saya ucapkan selamat kepada juara pertama, dimenangkan oleh Nining Fitriani dari SMA Terpadu Cikanyere. Pemuda penerus bangsa, bagaikan pedang terhunus yang siap terayun menebas musuh. Tiada peduli siapa pemegang pedang itu. Pemuda bertombak yang selalu bergerak, menjadikan dinding terdobrak. Wujudkan revolusi akhlak agar semakin baiklah kelak. Wahai pemuda-pemudi, bergeraklah maju sehingga punya tujuan satu. Pada akidah bertumpu dari satu tumbuh 1000. Hingga satu titik hitam di bawah mati akan menumbuhkan 1000 duri. Diam bukan berarti mati. Hidup bukan berarti dinanti. Wahai pemuda. Juara kedua dimenangkan oleh Shirley Amalia dari SMK As-Sultaniyah. Bagaimana hidup menjadi berguna kalau akhlak hilang di dalam jiwa? Bagaimana tenang bisa dirasa jika terpaku hanya pada dunia? Dunia berporos pada pendidikan, mengesampingkan budi pekerti di dalam diri. Hilang akhlak dari pengetahuan, penuh pikiran, disertakan tentang krama di kehidupan. Berjuta waktu habis terbakar, berkegiatan secara virtual, bermain imajinasi yang bergulat di dalamnya, mengedepankan hidup bahagia yang sementara. Juara ketiga dimenangkan oleh Lesti Julianti dari SMAN 1 Kawali. Kerasmu berusaha. Kaum milenial dikenal serba instan. Ingin tahu jadi tanpa tahu beli.
terakhir dalam abjad. Itu generasi kita. Kaum akhir zaman. Waktu semua biadab nampak. Sebelum waktu tiada. Gunakanlah dengan cermat. Tidak menghabiskan waktu dengan bermain. Untuk perlombaan selanjutnya, yaitu perlombaan ceramah singkat. Saya ucapkan selamat kepada juara pertama, dimenangkan oleh Lela Siti Alawiyah Zamzani dari SMA RH Jatinegara. Beliau terkenal di seluruh penjuru dunia karena akhlakul karimahnya. Tutur katanya yang lembut, tingkah lakunya yang menjadi figur terbaik bagi semua orang, terutama kita kaum milenial yang sedang membutuhkan petuah, nasihat, dan bimbingan untuk bisa menjaga dan memelihara akhlak. Juara kedua dimenangkan oleh M. Ilmi F dari SMK Al-Huda, Sadananya. Akhlak sesuai dengan apa yang diperintah dan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Namun, pada zaman sekarang ini, generasi muda seringkali tertipu dengan waktu yang mereka miliki. Mereka tidak memanfaatkan waktu luang yang mereka miliki untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Generasi muda sudah banyak yang terjerumus kepada pergaulan yang negatif, hingga akibatnya mereka merusak diri mereka sendiri dan merusak orang lain. Juara ketiga dimenangkan oleh Dini Ahdania Mutmainnah dari SMA Terpadu Cikanyere. Mengakses media sosial lewat gadgetnya. Media sosial tentunya memiliki beragam manfaat beserta dengan keburukannya. Sekarang kita berfokus pada hal positif media sosial saja. Selain merawat pertemanan, media sosial ternyata bisa menjadi ladang pahala. Ada 5 cara untuk menjadikan media sosial sebagai ladang pahala. Yang pertama, jadikan sarana untuk berdakwah. Jadikan media sosial sebagai sarana untuk mengingatkan tentang kebesaran Allah, yaitu dengan cara membuat konten dan memposting pesan untuk mengingatkan dan melakukan kebaikan. Ketika mereka melakukan kebaikan karena melihat unggahanmu, bukankah kamu juga akan mendapatkan pahalanya? Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukannya. Saya ucapkan selamat kepada para pemenang dan jangan lelah untuk terus berkarya. Maka dari itu, nanti setelah selesai acara, dari pihak panitia akan menghubungi langsung para pemenang yang telah saya sebutkan tadi. Lalu saya informasikan bahwa e-sertifikat akan kita kirim melalui email. Maka dari itu, hadirin sekalian diharapkan untuk mengisi link absensi yang telah panitia share di chat room Zoom ini. Dan kami informasikan juga bagi teman-teman yang ingin tahu lebih jauh atau bahkan bergabung dengan LDK Universitas Galuh, langsung DM ke akun Instagram LDK